Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten BUMN perbankan yaitu Bank BBRI, yang mana untuk pergerakan sahamnya ini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai di angka 5.450, namun turun lagi secara drastis menuju ke harga terendahnya yaitu 4.110. Nah, untuk pergerakan sahamnya ini sendiri sebenarnya bisa kebaca dengan baik, namun ntar kita ulas ya untuk posisi entry yang cukup menarik, yang mana bagi yang sudah holder atau yang ingin membeli atau ingin averaging bisa Anda simak dengan baik untuk analisis pergerakan sahamnya ke depan. Nah, secara teknikal atau supply and demand ini sangat bisa kebaca dengan baik ya, istilahnya market structure perfect ya. Nah, ini untuk itu kita akan lihat dulu secara sentimennya ya. Nah, di mana sentimen ini mempengaruhi arah pergerakan saham ke depan untuk saham BBRI ini. Berdasarkan informasi dari Bloomberg Technos yang dirilis tanggal 20 November 2024 kemarin, ini JP Morgan ubah pandangan untuk saham BBRI kini lebih bullish. Nah, di sini informasinya, JP Morgan baru saja mengubah pandangan untuk saham PT BBRI dari yang sebelumnya netral, kini merevisi pandangannya menjadi overweight. Nih, pada saat yang sama JP Morgan juga menyesuaikan target harga menjadi 5.200 saham dari sebelumnya 5.500 per saham. Ini ya. Nah, ini untuk perhatian pada potensi penurunan kualitas aset BBRI. Ini menjadi alasan fund manager tersebut sebelumnya bersikap netral terhadap saham BBRI. Ini industri perbankan memang masih akan menghadapi tantangan cost of fund yang lebih tinggi beberapa tahun ke depan. Terlepas dari tantangan ini, JP Morgan meyakini akan bergerak positif di kisaran harga tertentu. Nah, untuk JP Morgan menargetkan harga di angka 5.200 di ini ya, masuk di area resistennya ya, 5.200 untuk area resisten pull up ya. Namun menurut saya ini nggak bisa nyampe secepat itu ya. Menurut saya ya, sesuai hasil pemahaman dan hasil analisis saya, untuk mencapai harga 5.200 sesuai rekomendasi JP Morgan itu tidak naik dalam beberapa bulan kemudian ya, sampai di kuartal 2 ya, belum bisa nyampe ke 5.200 karena ini trennya sudah memasuki bearish trend ya, agresif bearish. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri pada kuartal 3 2024 ini berdasarkan informasi yang dirilis dari iPod News pada tanggal 30 Oktober, PT BBRI membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 45 triliun ya. Naik bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 43,99 triliun. Dengan demikian laba bersih per saham setara dengan Rp300,43 per lembar. Nah, ini ya secara year on year naik 2,5% saja ya, dari 44 triliun naik ke 45,1 triliun. Secara kuartal on kuartal naik 11,6%. Ini secara kuartal on kuartal cukup tinggi ya, di angka 29,7 ke 45,1 triliun. Nah, ini menariknya di sini informasinya, ini yang menjadi sorotannya 2,5% ini ya. Jadi wajar kalau dia pada saat dirilis laporan keuangannya berbalik turun lagi ya. Oke, nah ini untuk kita lihat dari segi PER-nya pada saat laporan keuangan ini dikeluarkan di angka 15,68 kali. Untuk perbankan ini sudah termasuk PER yang strategis ya. Untuk PBV-nya 2,14 kali. Untuk PBV-nya juga sudah masuk moderate value. ROA-nya 2,30%, ROE-nya 13,08%, berarti return untuk dividennya para investor
termasuk tinggi ya, dengan the ratio 4,95, wajar lah ya untuk perbankan. Nah, kita nilai ini secara value atau dari laporan keuangannya ini sudah masuk di moderate value atau area under value. Untuk lebih baiknya kita menggunakan indikator dari TISMI data untuk Bank BRI Indonesia ini ya. Untuk indikator dari TISMI ini ya, untuk harga di laporan keuangan kuartal 3 pada harga 5.983 ini masih masuk di under value ya. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal buy. Nah, untuk perdagangan pada tanggal 20 November kemarin ini ya, di harga 4.330 itu sudah masuk under value juga ya, dengan batas under value paling rendahnya di 4.100. Ini ya, harga saham relatif lebih rendah untuk kondisi setahun terakhir. Nah, dengan anchor nya rendah, margin of safety-nya termasuk tinggi ya, 38,18% ya, tinggi nih ya. Untuk dengan harga nilai rata-rata 5.983 ya. Jadi secara value ini sangat under value ya, sudah under value maksud saya. Jadi ini kalau mau dicicil untuk jangka panjang bagi fundamentalis sudah sangat bagus ya untuk dalam jangka panjang. Nah, untuk trade swing atau day trader atau yang ingin mengambil momentum ya, atau investor yang ingin mendapatkan harga yang lebih baik, Anda bisa menggunakan metode technical analysis. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan atau mengambil posisi entry yang baik untuk melakukan investasi jangka panjang, jangka menengah, atau yang ingin trading harian. Nah, untuk technical sendiri kita ingin menentukan price action, supply and demand. Nah, untuk price action-nya sendiri, trennya sudah berakhir ya, uptrendnya ini sudah berakhir. Jadi kita bisa hilangkan saja ya, karena trennya juga sudah berakhir. Selanjutnya kita akan memproyeksikan arah pergerakan saham BBRI ini ke depan, yang mana untuk pergerakannya ini sudah reversal trend ya. Nah, kita kembalikan dulu trend lainnya ya. Nah, ini ya, ini menjadi poin di mana arahnya berbalik lagi ya, turun ya. Oke, untuk trennya sendiri ini kan udah berbalik arah reversal ya, menuju kembali ke 4.000 sampai 4.100. Kita zoom dulu ya untuk pergerakannya. Kita buatkan ini ya garis trennya ya, downtrend ini. Ini masih bearish ya, masih agresif ya untuk penurunannya. Untuk proyeksi pergerakan saham BBRI ini ya, selama dia masih di area ini, masih ada kemungkinan bergerak bearish secara agresif. Nanti jika dia menyentuh di harga 4.100 atau 4.120 atau menyentuh harga downtrend ini ya, ini bisa ini dulu ya. Nah, ini kemungkinan akan nyentuh naik di harga 4.210 atau 4.200 ya, turun ini. Nah, ini nanti akan keluar ya, keluar tren ya. Ini proyeksi saya sendiri ya. Nah, ini untuk dividen kan keluar untuk BBRI itu biasanya di bulan Januari dengan Maret. Jadi untuk dividen bisa nyampe di harga 4.300 dengan dividen pembagian dividennya ini. Nah, pada saat ex-date atau cum-date ini kembali akan turun lagi ya. Nah, ini jadi akan bergerak sideways di sini dulu ya. Nah, ini pergerakannya pada saat bulan Maret kan akan bagi dividen lagi, jadi bisa sampai dengan target harga tertingginya 4.580 ya, atau sampai di 4.600-an lah ya, 4.600. Nah, itu kita lihat lagi trennya ke depan. Karena ini Bank BBRI ya, ini pergerakannya
naik 1%, 2%, atau turun 2%, 1%. Jadi bedalah dengan pergerakan saham-saham yang lain. Jadi dia penurunannya tidak signifikan, namun bikin sakit kepala juga ya. Untuk pergerakan secara keseluruhan ya, secara tren ya, kita bisa memproyeksikan ini pergerakannya ya. Penurunannya dia membutuhkan pijakan ya. Nah, untuk pijakannya ini bisa di angka 4.000 ya, 4.000 sampai 4.900-an lah ya. Nah, ini pun sementara ya. Jika turun ke sini area demand sekaligus titik pertemuan ini ya. Jadi kalau ada yang mau beli untuk jangka pendek atau swing, itu silakan beli ya kalau memang suka BBRI ya. Nah, ini proyeksinya bisa beberapa bulan ke depan sampai April ya, atau Mei ya. Ini bisa nyampe di harga 4.550. Nah, untuk pergerakan selanjutnya jika sudah memasuki trendline ini ya, menyentuh area trendline ini akan bergerak kembali, bisa saja kembali, ini akan bergerak kembali ya, bisa saja turun lagi ya, ini dalam jangka pendek ya. Nah, karena ini penurunannya masih agresif ya, nyampe di harga 3.530 atau 3.800 lah ya, kita lihat secara historikal. Nah, ini trendanya ini di angka 3.520. Nah, nanti lagi kita lihat apakah ini trennya membentuk redistribution, atau redistribution itu bergerak menyamping baru turun. Namun sementara ini sudah cukup bagus ini ya untuk pergerakan beberapa bulan ke depan. Nanti kita lagi akan menganalisis ya jika sudah mencapai target harga yang strategis. Nah, untuk pergerakannya ini secara market structure masih sangat bisa dibaca dengan baik ya, karena ini Bank BRI dia untuk time frame-nya dalam satu hari ini agak lama ya. Kalau mau lihat lebih jelasnya bisa menggunakan time frame yang lebih besar. Nih, bisa menggunakan time frame mingguan. Ini bisa membentuk area birisnya ini ya. Ini Anda bisa hitung. Kita bisa ukur ya. Nih. Nah, cara pengukurannya. Nah, jika dia nyampe di harga ini ya. Nah, ini sama ya. Untuk higher low-nya ya, untuk poin-poin ini ya. Untuk poin-poin ini ya, ini bisa menjadi poin higher low ya untuk market structure. Jadi untuk potensinya bisa nyampe di harga 4.540. Nah, bagaimana dengan hasil analisis dari JP Morgan ke 5.200? Menurut saya itu hanya untuk memancing para retail atau trader, investor ya untuk membeli ya. Karena ini masih proses penjualan ya, masih agresif menjual ya. Nah, kita lihat, kita hapus dulu. Nah, ini sangat kebaca dengan baik ya. Jadi untuk target bagi yang ingin membeli itu silakan beli di area ini aja ya. Nah, ini kalau turun lagi besok 1%, 2% itu sudah bagus banget sampai menuju harga 4.000 atau 4.100 lah ya. Nah, turun sedikit 39 hajar saja kalau untuk ini, karena masuk di area pertemuan trendline biris dengan trendline agresif reversal ya. Bagaimana yang sudah beli di sini ya, mungkin Anda bisa mengoleksi di sini dulu ya. Nanti kalau nyampe di harga ini Anda bisa lepas dulu ya sebelum ada konfirmasi lanjutan bisa nyampe ke 5.200. Nanti kita lihat lagi bagaimana sentimennya dari market ya. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk penjualan big fund exchange-nya sendiri dari investor asing masih menjual secara agresif ya. Pada tanggal 20 kemarin 369.349
ini ya miliar ya. Nah, terus yang paling besar itu di harga pada tanggal 30 1 triliun, 2,7 triliun, 1,64. Jadi secara big fund action atau bandarmologi ini memang sangat dijual agresif ya. Nah, kita lihat di tanggal 30 ya, ini memang dijual secara agresif ya. Pada saat itu terjadi pembalikan arah ya, dengan volume yang tinggi ya, ini tinggi volumenya. Jadi ini untuk nyampe ke 5.200 masih agak lama ya. Nah, ini juga kalau big fund action pasti ingin nggak mau naikin kalau dia tidak mendapatkan barangnya kembali. Dari segi pemegang sahamnya pada tanggal 31 Oktober 2024 itu investornya naik ya dari 55.733 ya. Di September 11.321. Jadi investornya ini naik signifikan ya, karena mungkin menganggap bahwa harga penurunan itu sudah menjadi harga yang sudah sangat murah ya. Padahal kita lihat secara volume ini masih menjual masif ya. Nah, ini historinya bisa Anda lihat volumenya ini. Nah, ini Anda bisa bandingkan pada saat volume kenaikan ya, sebelum dinaikkan ya. Itu ini istilahnya distribusi ya. Nah, ini akan menjadi pola-pola yang potensial untuk distribusi ulang dengan target harga terendah 3.510. Nanti di sini akan bergerak sideways ya, namun jangkanya lama ya karena ini Bank BRI. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saham BRI ini. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih.